Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Mahabbah. Nabi Yahya alaihissalam merupakan putra Nabi Zakaria alaihissalam yang dinanti-nantikan kehadirannya untuk meneruskan risalah Allah Subhanahu wa taala. Saat itu usia Nabi Zakaria sudah sepuh dan istrinya dalam keadaan mandul. Setiap saat Nabi Zakaria berdoa kepada Allah agar dikaruniai seorang anak. Berpuluh-puluh tahun doa itu tidak pernah terjawab. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhan untuk diberikan anak, Allah kemudian menjawabkan doanya dalam Quran surat Al-Maryam ayat yang ke-7 dan mengatakan bahwa anak itu diberi nama Yahya menurut suatu riwayat, dan belum pernah kami jadikan sebelumnya yang bernama seperti dia, yaitu Yahya. Dan menurut riwayat yang lain diartikan, dan belum pernah kami ciptakan yang seperti dia secara umum, bukan hanya namanya saja. Sampai di sini sudah terlihat keistimewaan Nabi Yahya, Nabi Zakaria, seperti juga Nabi Ibrahim. Boleh jadi menunggu puluhan-puluhan tahun akan kehadiran anaknya. Namun begitu Allah mengabulkan doanya, anak yang lahir bukan sembarangan anak. Keistimewaan Yahya berikut ini, dia telah diberi hikmah. Sebagian ulama mengartikan dengan kenabian sejak masih kanak-kanak. Dalam hal ini Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Maryam yang artinya, "Hai Yahya, ambillah Alkitab. Hai Yahya, ambillah Alkitab dengan sungguh-sungguh, yakni pelajarilah kitab Taurat itu dengan segenap kemampuanmu dan sungguh-sungguh." Yang dimaksud dengan hikmah ialah pemahaman, ilmu, kesungguhan, tekad dan suka kepada kebaikan, serta menekuninya dengan segala kemampuannya, sedangkan saat itu ia masih kanak-kanak. Abdullah ibnul Mubarak mengatakan bahwa Mamar telah mengatakan bahwa anak-anak berkata kepada Yahya ibnu Zakaria, "Marilah kita main-main, hai Yahya." Kemudian Nabi Yahya menjawab, "Kita diciptakan bukan untuk bermain-main." Keistimewaan lainnya pada Quran surah Al-Maryam surat 15, Allah berfirman yang artinya, kesejahteraan atas Yahya pada hari ia dilahirkan, pada hari ia wafat, dan pada hari ia dibangkitkan. Ini juga hampir kemiripan dengan ucapan Nabi Isa dalam Quran surah Al-Maryam ayat 33 yang berkata, "Semoga kesejahteraan tercurah atasku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku wafat, dan pada hari aku dilahirkan." Perbedaan antara dua kalimah ini terekam dalam satu riwayat yang menceritakan dialog Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Keistimewaan Nabi Yahya lainnya adalah seperti yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap anak Adam memiliki dosa di hari akhir nanti kecuali Nabi Yahya bin Zakaria." Dalam lanjutan hadis ini, Nabi merujuk kepada kemampuan yang bahwa Nabi Yahya sebagai seorang lelaki. Sebagai ulama mengatakan tidak ada dosa pada Nabi Yahya. Itu diartikan dia tidak mempunyai hasrat kepada lawan jenis atau tidak punya kemampuan untuk itu. Yang mengejutkannya adalah Nabi Yahya mati di tangan penguasa zalim, yakni Raja Herodes yang berkuasa saat itu. Nabi Yahya alaihissalam dibunuh karena menolak cinta seorang wanita putri raja, dan wanita tersebut menginginkan kematian baginda Nabi Yahya setelah cintanya ditolak. Setelah sang raja membunuh Nabi Yahya dan menghadiahkan kepalanya kepada sang putri, maka Allah menenggelamkan mereka dan keluarga mereka ke dalam tanah yang rakyatnya pun bilang, "Nabi Zakaria telah murka kepada raja kita. Mari kita bunuh si Zakaria." Mereka pun berduyun-duyun untuk mencari Nabi Zakaria alaihissalam.
namun tak ketemu. Iblis pun turun tangan menunjukkan keberadaan Nabi Zakaria yang masuk ke dalam sebuah pohon agar mereka dapat membunuhnya. Mereka ingin membakar pohon itu, namun iblis menasihati mereka agar mereka membelahnya dengan gergaji. Maka terbelahlah pohon dan jasad mulia Nabi Zakaria, namun beliau tidak merasakan sakit. Sebagian mufassir menyatakan bahwa Nabi Yahya mati dibunuh atas perintah Kaisar Herodes. Kaisar yang zalim ini ingin menikahi anak tirinya sendiri. Namun Nabi Yahya memegang teguh hukum Taurat, menyatakan bahwa pernikahan tersebut terlarang. Kaisar Herodes haram menikahi anak tirinya sendiri. Namun Kaisar murka, lalu memerintahkan kepada prajuritnya untuk menangkap dan memenjarakan Nabi Yahya. Mereka memaksa Nabi Yahya merubah fatwanya, tetapi Nabi Yahya tetap teguh dengan pendiriannya. Akhirnya pernikahan itu tidak bisa dicegah. Istri muda Kaisar tersebut menyatakan kepada Kaisar, jika dia benar-benar mencintainya, Kaisar harus memenuhi permintaannya. Tentu saja Kaisar menyanggupi dengan segala senang hati. Di luar dugaan, istri muda Kaisar itu meminta diberi hadiah kepalanya Nabi Yahya. Segera para algojo diperintahkan untuk memenggal kepala Nabi Yahya dan mempersembahkannya kepada istri yang sadis dan kejam tersebut. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa kematian Nabi Yahya sebagai syahid disyaratkan dalam ungkapan hayyan pada ujung ayat 15 surat Maryam yang sudah dikutip sebelumnya. Ungkapan itu mengisyaratkan tentang kematian Nabi Yahya di dunia sebagai orang yang terbunuh dan mati syahid. Ini karena para syuhada tidak mati, akan tapi hidup, sebagaimana ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 169. Allah berfirman yang artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu sudah mati. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Quran Surat Ali Imran. Namun diceritakan, Nabi Muhammad SAW datang kepada Nabi Zakaria dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Mi'rajnya itu berjumpa dengan banyak Nabi, mulai Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Zakaria. Saat Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Zakaria, sebagaimana yang dikeluarkan Al-Imam Ishaq bin Bishr dalam kitabnya Al-Muqtada dari Ammar bin Maimun, dari bapaknya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan, wahai bapak dari Yahya, kabarkan kepadaku bagaimana cara kematianmu, bagaimana Bani Israel bisa membunuhmu. Nabi Zakaria pun mengatakan, wahai Muhammad, saya punya anak yang namanya Yahya. Dia adalah seorang terbaik di zamannya, orang-orang yang paling mulia, orang-orang yang paling tampan di zamannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia adalah seorang syahid, seorang pemimpin dan orang yang menjaga kehormatan, dan dia tidak berhajat kepada perempuan. Tiba-tiba seseorang wanita yang merupakan putri raja dari Bani Israel suka terhadap putra Zakaria, yakni Yahya, dan wanita itu adalah wanita pelacur. Kemudian dia mendatangi Yahya, merayunya, menggodanya, tapi Yahya enggan untuk mendekati wanita itu. Akhirnya karena ditolak oleh Yahya, kemudian wanita itu pun berniat membunuh Yahya. Dari situ kemudian wanita itu menghasut bapaknya yang seorang raja. Raja pun mengutus pasukannya untuk menangkap dan membunuh Nabi Yahya. Maka berangkatlah pasukan itu untuk menangkap dan membunuh Nabi Yahya. Setelah membunuh Nabi Yahya, mereka menargetkan untuk membunuh Nabi Zakaria karena tahu akan dibunuh. Maka Nabi Zakaria pun lari ke dalam hutan dan melihat sebuah pohon. Nabi Zakaria datang ke pohon itu karena pohon tersebut memanggil-manggil namanya. Pohon itu mengatakan, "Ya Zakaria, ya Zakaria, kemarilah,
kemarilah, masuklah ke dalam pohon. Nabi Zakaria akhirnya masuk ke dalam pohon yang terbelah dan kemudian tertutup kembali. Namun Allah Subhanahu wa taala menakdirkan iblis saat itu melihat Zakaria yang masuk ke dalam pohon tersebut. Maka saat datang pasukan yang mencari Nabi Zakaria, iblis tidak tinggal diam. Ia menjelma menjadi manusia dan mengisyaratkan kepada orang yang memburu Zakaria dengan mengatakan bahwa Zakaria berada di pohon itu. Tetapi pasukan raja itu tidak langsung percaya, hingga akhirnya mereka memintakan bukti. Iblis pun membuktikan kain yang ada di belahan pohon itu lalu muncul keluar. Para pasukan itu lalu membawa gergaji besar dan mengergaji pohon tersebut. Nabi Zakaria yang ada di dalam pohon tersebut terbelah menjadi dua. Nabi Zakaria pun meninggal. Kemudian Rasulullah kembali bertanya, apakah engkau merasakan sakit ketika gergaji membelah badanmu, wahai Nabi Zakaria? Maka Zakaria mengatakan, tidak, yang merasakan sakit justru pohon tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala telah mencabut rohku sebelum gergaji itu sampai kepada badanku. Namun demikian, yang pasti bahwa di dalam kisah-kisah para nabi dengan segala keunikan dan kesabaran mereka semua terhadap kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, di dalam memikul beban kenabian sebagai pelita umat-umatnya, ada banyak pelajaran yang bisa diambil oleh manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang punya akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Quran Surat Yusuf. Di antara hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari mereka adalah kesabaran mereka dalam mengembangkan amanah risalah dan dakwah, kesabaran terhadap perlakuan buruk kaumnya ketika mendengar dakwah mereka, kesabaran untuk tidak tergoda oleh berbagai tarikan-tarikan duniawi yang dapat menyimpangkan mereka dari jalan risalah dan dakwah, serta sifat-sifat mulia lainnya yang ada dalam diri orang-orang mulia tersebut. Tentunya Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa memberikan pertolongan dan bantuannya kepada mereka semua ketika mendapatkan kesulitan di dalam menyampaikan risalah-risalahnya, yang hal itu sudah menjadi janjinya kepada mereka, sebagaimana Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi hari kiamat. Quran Surat Al-Ghafir. Bagaimana Allah menolong para rasul dan nabi-nabinya serta orang-orang yang bersamanya? Tentunya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui hal ini, karena di tangannya lah segala kebaikan dan dialah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Sementara manusia hanya dituntut untuk bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah kepahlawanan mereka dan menghiasi kehidupan dengan itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.